Nabi SAW bersabda, hadhil ummah tubtala fi kuburiha falaula ala tadafanu lada'utullah ayyusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu, kata Rasulullah. Summa aqbala ala nabi wajhihi faqal ta'awwadhu billah min adabin nar, qalu na'udzu billah min adabin nar, faqal ta'awwadhu billah min adabil qabri, qalu na'udzu billah min adabil qabri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Seandainya bukan karena kalian saling menguburkan antara satu dengan yang lainnya, niscaya aku berdoa kepada Allah agar kalian mendengar apa yang kemudian terjadi di alam kubur itu, seperti yang aku dengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berbalik menghadap kepada kami, kata para sahabat, lalu kemudian beliau menyatakan, berlindunglah kepada Allah dari azab neraka. Maka kemudian para sahabat menyatakan, kami berlindung kepada Allah dari azab neraka, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah perintahkan lagi, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nah, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita di tasyahud terakhir itu, dari riwayat Abu Hurairah, bahwa ketika kita sudah di tasyahud terakhir, di tasyahud terakhir itu maka doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah min arba' yaqul Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang biasa kita baca setelah tasyahud akhir sebelum kita salam. Kata Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah agar dilindungi dari 4 hal itu. Nah, salah satu diantaranya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dalam syarah Aqidah Wasatiyah itu disebutkan hikmah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan siksa kubur itu atau azab kubur itu. Maka kemudian disebutkan yang pertama adalah untuk menguji keimanan, untuk menguji keimanan kita. Karena kalau kemudian didengarkan, maka tidak akan tahu mana yang imannya asli, mana yang tidak. Bisa dibayangkan kalau kemudian siksa kubur itu kemudian terdengar, maka orang akan banyak ke masjid, banyak baca Quran, banyak yang menangis mungkin. Tidak ada lagi yang kemudian sedih. Lalu tidak tahu mana imannya yang asli, mana yang tidak. Sama seperti sekarang tentang surga dan neraka, hal-hal gaib itu apakah keimanan kita ada atau tidak, tidak diuji. Nah, untuk menguji keimanan kita itu benar atau tidak, maka kemudian salah satu hikmahnya adalah tidak diperdengarkan suara jeritan atau siksa kubur itu. Yang kedua, untuk menutupi aib jenazah. Jadi bayangkan kalau kemudian jenazah ini bukan orang baik, langsung kemudian belum kita pulang lalu kemudian terdengar siksaan, Allah masih tutupi aib jenazah itu. Termasuk yang ketiga adalah Allah juga memberi ketenangan kepada keluarga mayat. Karena kalau kemudian terdengar langsung, lalu orang-orang bilang, oh keluarganya itu yang mati tadi, maka keluarganya tidak akan tenang, merasa kemudian menjadi orang yang sedih, terpojok. Maka hikmahnya itu diantaranya menjadi kemudian tidak didengar. Dan yang terakhir itu, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan siksa kubur itu, hikmahnya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, supaya dengan itu kemudian manusia akan tetap semangat untuk melakukan aktivitas atau berkegiatan. Bayangkan kalau kemudian kita setiap jalan
lalu siksa kubur itu terdengar, mungkin anak-anak kita tidak akan belajar dengan rajin, yang bekerja tidak lagi khusyuk karena yang dipikirkan adalah takut. Jadi bentuk kasih sayang Allah kemudian tidak diperdengarkan itu. Tidak ada jadi yang makan dan sebagainya. Itu akan membuat manusia menjadi trauma nanti. Maka gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu disebutkan, idza wudi'atil janazah fahtamala ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat shalihatun qalat qaddimuni wa in kanat ghairu salihah qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sauta kulla syai' illal insan walau sami'ahal insan la su'i. Jadi ketika jenazah itu sudah dibawa di pundak-pundak orang itu, lalu kemudian kalau itu jenazah orang soleh, dia mengatakan cepat gitu. Tapi kalau jenazah itu bukan orang yang baik, maka dia akan berkata, duhai celaka, mau dibawa kemana aku gitu. Suaranya itu terdengar semua makhluk, kecuali yang tidak kedengaran itu adalah manusia. Karena seandainya manusia mendengar itu, maka dia akan pingsan.